Yo semuanya, balik lagi sama gue di channel Aju Jax di konten Aju Anime. Aju Jax bahas anime. Dan kayak kalian udah baca di judul, kalau anime yang gue pengen ngomongin hari ini adalah JoJo Bizarre Adventure Golden Wind. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Dan sebelum dimulai gue pengen ngomong dulu kalau gue tuh nonton JoJo udah agak lama sebenarnya, nggak habis video ini langsung. Beda sama Tenkin Oko, karena gue tuh pengen ngomongin JoJo waktu itu saat gue habis nonton, tapi ada kendala lah, jadi gue nggak bisa. Jadi sekarang gue bisa ngomongin sekarang, jadi mungkin ada beberapa yang gue lupa, tapi sempet gue lihat tadi kayak cuplikannya supaya gue inget beberapa ya. Dan gue ini bukan nge-review apa-apa atau apaan, gue cuma pengen ngomongin aja ya kan, pendapat gue dan apa tuh reaksi gue gimana sih, pengen ngomongin aja anime JoJo kan, nggak bahas dikit dong. Oke, jadi gini ya, kita mulai. Jadi awal-awal gue ngeliat anime JoJo nih, first impression gue tuh gue langsung seneng. Jadi kayak gue udah ngerasa kayak kalau gue akan suka, karena dari awal tuh dari warnanya aja udah balik lagi kayak dulu, yang bikin jadi fresh lagi. Ingat pas kita nonton dengan langitnya biru lagi, terus pohonnya coklat, terus pemandangannya enak aja, warna-warna itu bikin menyegarkan mata gitu ya kan. Beda sama yang sebelumnya kan, waktu itu kan kalau yang di part 4 kan ininya masih apa tuh, langitnya kuning terus. Dan kekuatan sama karakter-karakter di part 5 ini juga keren-keren ya, asik-asik karakter-karakternya. Jadi bikin kita dikasih banyak karakter sama kayak part 4 sama part 3, supaya kita bisa milih orang-orang apa tuh yang mana kita suka, mana apa. Kan lebih banyak karakter, lebih enjoy yang dibanding part 1 kan karakternya nggak banyak banget. Dan kekuatannya juga semakin unik-unik. Dan yang gue suka kekuatan Giorno di sini, dia nggak kekuatan yang kayak beda sama yang jauh sebelumnya, dimana mereka kelihatan power sama speednya bagus. Ini kan kalau gue agak lupa Giorno gimana, tapi dia kan bukan diandelin power banget kan, kekuatannya lebih ke kalau nggak salah durability atau pokoknya yang kayak keunikannya gitulah. Kayak kalau di part 3 kan kalian tahu kan banyak keunikan kan di apa tuh, yang mereka kekuatannya nggak jago tapi mereka unik kan. Apa tuh stunnya si Giorno juga ini kan, dia juga unik. Jadi yang kata dari awal kita bisa lihat dia bisa gunain apapun yang nggak hidup, bisa dijadiin makhluk hidup. Dan juga kalau orang yang mukul dia bisa kepental atau kekuatannya balik ke musuhnya. Dan gue sangka kekuatan tentang balik ke mental musuh kayak si Luka gituin kodoknya gitu, mukul Giorno kena kodoknya, akhirnya dia yang sakit gitu ya. Dan sakitnya tetap mati setahu gue kan malahan kan. Dan sini gue sangka kekuatan itu kan ngaruh banget, tapi ternyata nggak dipakai banget ke depan-depannya seingat gue ya. Dan selain itu juga gue suka si Giorno ini, jangan lupa ya, sama kayak part 4 adalah anak haram ya. Tapi nggak enak lah ngomong anak haram, kayak jahat banget. Tapi gini ya, gue suka mereka bikin konsepnya kalau Giorno ini dia anaknya Dio. Kenapa? Karena supaya kita lebih asik nontonnya, lebih enjoy, karena banyak juga orang yang suka Dio ya. Dan jadi ngasih tauin kita juga kalau walaupun bapaknya atau dia berhubungan dengan orang yang jahat atau orang yang nggak bagus, nggak ngaruh, dia juga jadi hal yang sama. Walaupun bapaknya jahat, dia jahat juga, nggak tentu gitu juga ya. Walaupun dia ada darah si Jonathan juga nanti kan, tapi maksudnya gitu kan, kalau bapak jahat, dia nggak tentu dia jahat juga. Dan gue juga suka karakter dia, tentang dia agak serius kayak di sini kan, karena kan kayak gue bilang waktu itu, kalau tuh dari part 1 sama part 2, 3, 4 sampai 5 sekarang kan karakternya dibikin beda-beda. Kayak si Jotaro misal, dia agak makanya si Joseph agak lucu, agak bercanda, terus Jotaro agak arogan gimana, terus si Josuke agak, dia juga baik kan, tapi dia agak apa, suka bercanda, asik orangnya. Sekarang Giorno dia orangnya serius lagi kan ya. Juga Jonathan juga ada, gue nggak lupa Jonathan ya, Jojo Jonathan juga. Selain karakter utama Jojo di sini, gue suka sama karakternya si Giorno. Gue juga suka sama musuhnya si Diavolo. Yang gue bikin suka tuh karena gue ngeliat itu keren dan serem gitu. Kenapa? Karena gue sering apa tuh serem kalau ngeliat cerita-cerita yang kalau musuhnya tuh punya dua personality kayak ini, kayak si Diavolo. Tapi ada juga yang bilang kalau ini bukan personality dua, cuma kayak dua orang yang di satu tubuh, karena masalah tentang pas mereka apa tuh pindah arwah, jiwanya pindah-pindah, dia kan dua orang ngerti kan. Tapi pokoknya masalah itu, intinya itulah yang gue serem orang kayak begitu ngerti kan. Apalagi dia si Dopio, dia nggak tahu kalau dia tuh sama bos ngerti kan, si Diavolo di satu orang itu kan lebih serem ya kan. Dan juga selain itu gue juga menarik, selain si Jojo, si Giorno sama Diavolo, gue juga apa tuh tertarik sama karakter si Seiko sama Risotto kan. Si
si Seko ini tadinya kan gue menarik liatnya kocak, nah terus gimana pokoknya agak gimana gitu, gue sempet tebak kalau ini pasti dia nggak royal ngerti kan sama majikannya, tapi lama kelamaan gue sangka kayak wah ternyata dia royal ngerti kan, sampai sedih, gue sempet sedih tuh pas ngeliat dia nggak tahu kalau majikannya udah mati, tapi ternyata setelah itu jadi ya hilang lah ya perasaan gitu, karena ternyata dia emang beneran gak royal ngerti kan, jadi hilang perasaannya yang apa tuh tentang kasihan sama dianya. Dan juga kalau masalah si Risotto gue tambah ngeliat dia keren gitu kan, dia kekuatannya keren, orangnya gagah, terus suaranya keren, lagu pas ngeliat karakter dia muncul menarik gitu kan, gue agak-agak serem nih karakter gitu kan, karena dari awal pas dikasih lihat penampilan dia udah serem gue liat kayak dengan matanya atau apanya kan. Tapi dia juga sampai bikin si bos hampir mati ya karena dia juga, tapi akhirnya dia dibunuh sama si Aerosmith gitu kan. Dan bukan dia doang yang mati, kayak yang kalian tahu juga di Cerita Jojo ini banyak juga karakter yang mati ya. Salah satunya maksudnya banyak juga yang mati ya, kayak Bucaletti, Naranca, Abakio gitu kan, dan banyak juga karakter musuh yang lain mati semua, dan yang kayak normal Jojo ya. Dan ironisnya lagi, Naranca mati dengan keadaan dia mengira kalau Jojo, si Giorno sama Mista G ya. Sedih lah itu. Dan sebenarnya mereka juga dari awal udah emang nyari mati, dengan mereka mau naik pesawat itu mereka udah bukan pilihan yang bagus. Kayak kalian tahu kalau Jojo sama pesawat itu udah buruk sekali kan, dan tidak ada yang berhasil dengan naik pesawat di Jojo ini, di cerita Jojo. Dan tapi maksudnya di cerita Jojo ini juga di pesawat ini dia kan mereka ngasih tauin kekuatannya Trish nggak ya, akhirnya Trish bisa punya ngeluarin stunnya. Dan tapi gue sangka tadi stunnya Trish tuh dia akan bisa ngalahin kekuatannya si Diavolo, ternyata enggak ya, kekuatannya nggak terlalu digunain banget, dia cuma dikasih pas setelah di pesawat, dan nggak ngaruh buat di berantem selanjutnya ngerti kan. Gue sangka akan ngaruh terus, tapi ternyata enggak. Dan ngomong-ngomong kekuatan ya, gue pengen ngasih penjelasan dikit ya menurut gue ya, karena gue sempat si kekuatannya Diavolo, karena banyak orang yang bingung kan tentang kekuatan Diavolo. Kalau nggak salah bukan banyak orang, gue sih bingung, gue atau banyak orang bingung atau enggak, tapi gue sempat nyari-nyari dan gue ada beberapa juga yang masih gue bingung, dan gue dapat dikit lah. Dan sepengetahuan gue sekarang sih kayak begini ya, misal gini perbedaan kekuatan Diavolo sama si Giorno yang udah Requiem ya. Bedanya gini, kalau si Diavolo tau gue misalnya ini jalanan ya, ini gue lari dari sini ke sini ya, misal nih gue nih, ini gue, terus ini jalanan, terus gue lari dari sini ke sini, ke sini, pas di tengah-tengah sini gue jatuh, abis jatuh gue langsung lari terus, pas di sini tuh lama-lama gue berdarah kaki gue ngerti kan, karena jatuh tadi, luka tadi. Nah kekuatannya si Diavolo yang digunain tuh begini, saat gue lari ke sini, pas di sini pas waktu gue jatuh sama dia tuh dipotong, jadi bagian dari sini sama sini nih segini nih dipotong, jadi nggak ada, yang ada langsung gue tiba-tiba udah berdarah kaki gue. Jadi yang tadi gue larinya begini, di sini jatuh, terus di sini gue berdarah, tapi pas kalau setelah dirubah gue cuma dari sini tiba-tiba gue udah di sini, kaki gue udah berdarah, gue nggak ngerasain jatuhnya. Tapi kalau si Giorno kekuatannya bisa gue lari dari sini ke sini, di sini jatuh, terus di sini berdarah ya. Dia berbedanya adalah gue lari, pas di sini gue lari terus, gue jatuh, tapi dia katanya tuh back to zero kekuatannya atau gimana gue ngerti, yang sepengertian gue kayaknya setelah gue lari, setelah gue jatuh, yang bagian ketiga di sini pas gue berdarah tuh nggak ada, ngerti nggak? Jadi setelah gue lari, gue jatuh, gue berhenti di sini, gue ngulang lagi back to zero, jadi gue ngulang lagi, lari lagi, jatuh lagi. Jadi bedanya kalau Diavolo menghapus apa yang terjadi tapi ada hasilnya, tapi kalau si Giorno hasilnya dihapus tapi yang terjadinya masih ada. Jadi makanya si Diavolo dia terus-terusan ada terus dia ngerasain mati terus, saat dia mati tapi dia hidup lagi, hidup lagi, jadi nggak bisa mati tenang, karena saat dia mati terus diulang lagi, mati ulang lagi. Dan kayak tadi gue lari jatuh, terus setelah gue lari gue jatuh, harusnya berdarah tapi ulang lagi, gue jatuh lagi, jadi begitu, jadi nggak bakal selesai, dia akan begitu terus. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang kekuatan Diavolo, gue suka sama intronya lagi, intronya Jojo ini kayak part 3 part 4 sama part 5 ini, mereka tuh intronya diganti setelah kekuatan musuhnya dikasih lihat. Kayak yang part 3 saat si Dio dikasih kekuatannya si The World, akhirnya intronya dirubah, katanya dia semakin keren.
Setelah itu pas nih das, gue lupa yang das bite and das gitu. Setelah itu intronya dirubah, tapi gue agak kurang menurut gue intronya, tapi seenggaknya di rumah itu keren. Mereka apa tuh bukan kayak intro biasa dong tapi dirubah kan ya. Nah, terus kalau yang ketiga yang ini yang justru diganti 2 kali setahu gue ngertiin. Setelah mereka pertama sebelum diketahuin, setelah itu pas sudah diketahuin kekuatannya Diavolo, sama ketiga setelah diketahuin kekuatannya si si Giorno yang Requiem ya kan. Jadi dirubah terus, itu keren sih mereka. Jadi benar-benar serius banget buat intro doang, nggak cuma sembarang buat doang. Dan bukan intro doang, outronya juga ya gimana ya. Kalau ada banyak orang yang kayak dengerin intronya kalau ngerti outronya, kalau ngerti arti outronya itu juga lagunya agak tidak senonoh ya kata-katanya. Enak sih enak, tapi artinya itu ya, kalau ada yang mengerti aja ya artinya ya. Dan di sini kita juga dikasih tahu ya dari mana ternyata kekuatan apa tuh stun tuh bisa ada gitu kan. Jadi penjelasannya ada di sini, dimana kita dikasih tauin kalau tentang panahnya juga itu semua dari panah kan. Dan asal usul panahnya itu dari mana? Karena itu katanya dulu nggak tahu kapan ada jatuh meteor, dan ada orang yang nyentuh meteor itu langsung terluka, katanya kena virus atau apa, dan katanya panah itu dibuat dari meteor itu, dari hasil meteor itu. Makanya kekuatan stun bisa ada karena orang yang ditusuk pakai meteor itu kalau antara yang mati atau dia bisa punya stun kan. Dan juga setahu gue sih komentar orang tentang anime ini itu positif ya, sama kayak gue suka tentang yang part 5 ini ya. Menurut gue juga asik ya. Justru gue nggak tahu sekarang dibanding yang lain ini seruan mana ya, karena gue suka banget sama part 5 ini jujur kan. Dan dibanding dan masih belum ada part Jojo yang gue nggak suka ya. Sejauh ini sih gue masih suka semua part Jojo dari 1 sampai 5 kan. Gue belum tahu yang kata di manga, so gue ada part 6, 7 sama 8, dan gue belum tahu semua karena gue nungguin animenya aja, gue nggak baca di manganya. Dan ini semua anime yang gue tonton juga gue masih ngerasa bagus semua, belum ada yang jelek deh kayaknya, karena kan gue belum nonton sebanyak kayak mungkin yang kalian udah nonton banyak anime. Gue nggak banyak banget yang gue tonton ya, lumayan yang gue tonton. Dan juga di sini kita dikasih lihat karakter kesukaan gue Polnareff ya, walaupun kita sempat dikasih lihat karakter si Jotaro Polnareff yang dulu, tapi dipakai style sekarang agak kurang ya, karena badannya jadi agak kecil gimana. Tapi itu kan biar style sama kayak sekarang katanya, karena kalau gede itu ntar beda dari yang lain. Tapi ya udahlah, yang penting gue suka maka dikasih lihat. Walau gue agak gimana gitu dia kalah sama Diavolo, tapi itu wajar katanya dia kalah sama Diavolo karena dia nggak suka Diavolo emang katanya. Tapi juga di akhirnya jadi kura-kura. Akhirnya Jojo dia sama si Mista di akhir dikasih lihat kalau dia sama Mista tetap sama si Giorno udah jadi bos. Kalau Tris kita nggak dikasih lihat di mana, tapi dikasih lihat cuma si Polnareff tetap di kura-kura sama si Mista kan. Dan tentang si kelahirannya Diavolo gue masih bingung ya, karena dia tidak kalau nggak salah berapa 2 tahun atau berapa, pokoknya dia nggak sesuai dengan jadwal dia harus keluar lahir nanti kan. Gue nggak tahu antara dia mau dia udah gunain stunnya sudah baik jadi potong proses pelahirannya langsung dia pas udah mau keluar. Tapi itu kan jaraknya panjang banget ya kan, katanya dia bisa jarak pendek doang. Gue nggak tahu ya, kalau ada yang tahu bisa komen aja di bawah alasannya. Dan kayaknya videonya sampai situ aja ya, gue nggak tahu mau ngomongnya apa lagi, mau ngebahas apa lagi. Ya udah, makasih buat lo semua udah nonton sampai sini. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, atau di dislike kalau kagak. Terus komen alasannya di bawah supaya gue bisa terus berkembang. Di subscribe juga, oke? Peace. 試したくなったなぜならお前は根っからの人殺しだから